Banjar Asmara, mahasiswa dari program studi penyuluhan dan komunikasi pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas 11 Maret. Di sini saya akan menyampaikan materi kegiatan penyuluhan saya mengenai sistem irigasi kepada salah satu penduduk yang memiliki sawah tada hujan di Desa Peranggung. Mau tahu? Sebelumnya saya dengan Ibu siapa? Ibu Satiem. Oh, Ibu Satiem. Ya. Begini Bu, bisakah saya ganggu waktunya pada pagi hari ini? Ya bisa. Sebelumnya perkenalkan Bu, saya Sebening, mahasiswa dari program studi penyuluhan dan komunikasi pertanian, Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai sistem irigasi. Kalau dilihat-lihat di sini termasuk lahan tada hujan ya Bu ya. Saya mau tanya, pengairan di sini itu seperti apa Bu? Ada hujan itu kalau ada hujan ya ada airnya, kalau sudah nggak hujan ya habis airnya. Oh, jadi Ibu hanya menanam saat musim hujan saja? Iya. Oke, jadi di sini saya akan memberikan materi mengenai sistem irigasi. Tapi sistem irigasinya ini bisa dilakukan saat musim kemarau ataupun musim penghujan. Sebelum mari kita cari tempat dulu Bu, agar saya dapat leluasa menyampaikan materi dan Ibu juga bisa paham materi yang saya sampaikan. Ya. Kan saja Bu. Jadi Bu, ini merupakan gambaran umum dari sistem irigasi yang akan saya sampaikan nanti. Nah, ini namanya sistem irigasi tetes. Nah, sebelumnya apakah Ibu tahu sistem irigasi tetes itu gimana? Belum pernah tahu. Belum berarti pernah mendengar. Baru sekali ini ya Bu ya? Ya. Jadi sistem irigasi tetes itu adalah sistem yang pengairannya itu dapat dilakukan sepanjang tahun gitu loh Bu. Jadinya walaupun musim kemarau ataupun musim penghujan itu tetap bisa gitu loh. Jadi yang poin pertama itu sumber air. Kalau dilihat-lihat di sana kan ada sungai ya Bu. Nah, sungai itu bisa dijadikan sumber air. Jadi misal kan lumayan jauh ya Bu, jarak dari lahan Ibu ke sungai. Nah, bisa menggunakan peralon atau mungkin di sini bisa dibangun kolam kecil buat pengairan. Yang pertama itu tandon atau kolam buatan, yaitu gunanya buat menyediakan air seperti itu. Lalu yang kedua itu mesin pompa. Mesin pompa itu digunakan untuk mendorong air atau mengambil air dari kolam ke pipa. Ini pipa ya Bu ya. Lalu yang ketiga itu ada katup. Katup itu berfungsi sebagai penutup dan pembuka aliran air. Katup itu biasanya keran air itu yang diputar biasa seperti itu. Lalu yang keempat itu adalah filter atau penyaring. Filter ini biasanya dibuat dari streaming yang lubangnya kecil-kecil itu. Gunanya buat menyaring kotoran-kotoran yang ada di air, karena di sistem irigasi tetes ini diperlukan air yang benar-benar bersih dan tidak ada kotoran, agar nanti di selang drip ini tidak tersumbat. Lalu yang kelima itu penyambung. Penyambung itu yaitu biasanya dari penyambung peralon yang kecil itu yang bentuk L seperti itu. Lalu yang ini pipa atau peralon. Lalu yang poin ke-6 itu penghubung antara peralon dengan selang drip. Nah, yang poin ke-6 ini biasanya juga banyak menggunakan katup atau keran air tadi. Lalu yang ke-7 ini adalah penutup, yaitu menutup aliran pada selang drip dipasang pada ujung selang. Biasanya seperti keran juga, tapi yang paten gitu loh Bu, yang nggak bisa dibuka biar nanti airnya nggak keluar. Terus ini selang drip yang saya hitam-hitam ini itu lubang dari selang drip yang
dilubangi lalu diberi cotton bud, batang cotton bud yang dewasa gitu. Nah, gunanya ada cotton bud untuk gunanya sebagai pancuran air seperti itu. Soalnya kan jika hanya dilubangi kan nanti airnya tidak mancur dengan baik, tidak tepat sasaran seperti langsung kena di tanamannya seperti itu. Jadi kelebihan dari irigasi tetes ini yaitu yang pertama tepat sasaran. Mengapa? Karena air yang disiramkan tepat mengenai tanaman ini. Langsung ke tanamannya. Ya betul, langsung ke tanamannya dan tidak terbuang ke sekitar area petanaman seperti itu. Yang kedua lebih hemat. Mengapa? Soalnya saya lihat-lihat di video di YouTube itu durasi penyiraman melalui selang drip ini hanya 5 menit. Jadi 5 menit itu merupakan waktu yang singkat menurut saya untuk menyiram tanaman-tanaman ini. Yang ketiga, penyiraman dapat diatur sendiri. Jadi ibu bisa tinggal menghidupkan mesin pompa, lalu membuka keran dan bisa diatur seperti itu penyiramannya. Jadi itu hidup selama 5 menit. Bukan, maksudnya bisa maksimal durasi. Soalnya kan kalau tanaman kebanyakan air juga nggak baik seperti itu, mudah busuk juga. Ya seperti itu. Jadi di sini akan saya tampilkan video mengenai irigasi tetes ini. Namun di sini videonya berbeda. Kalau di sini menggunakan pompa yang terpisah dari kolam, tapi ini menggunakan pompa yang dimasukkan ke dalam kolam. Nah, ini pompanya kan ada di dalam air. Duduk. Ini memang selang drip. Ini yang poin ke-6 tadi, penghubung antara peralon dengan selang drip. Oke, kan saya percepat saja ya Bu ya, soalnya durasinya cukup lama juga.
tidak memancur tepat sasaran di tanamannya. Oke. Nah ini di ujungnya kan ini ada seperti penutup agar tidak hilang airnya, jadi tetap di sini. Jadi dripnya itu bisa digunakan sebanyak 2-3 kali masa tanam, jadi lebih hemat. Saya percepat saja ya Bu ya. Seperti itu Bu gambaran dari instalasi irigasi desa sendiri. Baik Bu, sekian video yang dapat saya sampaikan. Nah, sebelum saya mengakhiri kegiatan penyuluhan saya, apakah Ibu ada pertanyaan atau mungkin tanggapan atau mungkin barangkali hal yang masih mengganjal seperti itu? Nah, kalau di sini itu musim kemarau air sungainya itu habis. Kalau keadaan saya ya modalnya itu yang nggak punya. Iya mungkin kan modalnya banyak itu. Iya, sebagian besar petani juga mungkin mengeluhkan yang bagian modal itu sendiri. Modal itu sendiri iya. Banyak. Nah, itu aja. Oke. Baik, terima kasih Bu atas kesediaannya, sudah saya repoti waktunya. Harusnya Ibu menyulam kan, tapi saya ambil waktunya buat ini kegiatan saya seperti ini. Enggak. Kan juga tambah pengalaman saya. Iya. Pengertian. Ya. Walaupun tidak saya praktekkan, tapi saya tahu ya nanti mungkin kalau saya punya modal ya bisa saya praktekkan. Iya. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Baik Bu, terima kasih waktunya, saya pamit dulu. Silakan Ibu melanjutkan kegiatan Ibu. Iya, makasih. Iya Bu, sama-sama. Selamat jalan, semoga sukses. Amin, makasih Bu. Ya.